Ya, selamat pagi penggemar roda 2, penggemar roda 4, dan penggemar Pertamina Mandalika International Circuit. Saya Piandi Satria selaku Direktur Utama MGPA sebagai pengelola Pertamina Mandalika International Circuit di Mandalika. Jadi hari ini saya akan diskusi mengenai isu track improvement. Jadi kemarin MGPA sudah melakukan kick-off meeting bersama dengan Dromo selaku konsultan yang akan membantu dalam rangka track improvement. Kemudian PP selaku pelaksana di lapangan nantinya, dan tentunya juga ini diikuti dengan beberapa konsultan lainnya. Ada Jaya Konstruksi, ada beberapa konsultan lainnya yang turut serta membantu. Jadi apa itu yang dibilang track improvement? Jadi pertama saya jelaskan, Dromo ini adalah konsultan yang telah menangani berbagai rencana pembangunan dan juga mereka di beberapa tempat melakukan pekerjaan pengaspalan pada sirkuit balap. Contohnya adalah roda 2 yang mereka sudah kerjakan. Jadi mereka telah mengerjakan Silverstone Circuit, kemudian juga Autodrome, dan tentunya beberapa sirkuit lainnya. Jadi apa itu track improvement? Track improvement adalah keharusan bagi MGPA yang diminta oleh Dorna dan di-CC-kan melalui FIM selaku Federasi Otomotif Roda 2 Dunia, di mana MGPA harus melakukan berbagai modifikasi, baik itu yang saran dan keharusan. Kalau yang saran ini adalah minor-minor ya, berupa pengecetan, perbaikan segala sesuatunya yang visual lebih menarik dan dari segi balapnya lebih menarik. Dan ada juga yang merupakan keharusan di mana setelah WSBK, kemudian Pra-Season, kemudian MotoGP 2022, mereka meninggalkan catatan berbagai hal yang harus dilakukan. Jadi contohnya apa yang harus dilakukan adalah, ini ada sebagian ya, contohnya yang merah ini nanti kita diskusi, cuman yang biru ya. Jadi yang biru itu mereka minta adanya perubahan, penambahan lebar run-off. Di beberapa titik ada run-off aspal di luar lintasan yang mereka minta dilebarkan, sehingga kita harus membersihkan gravelnya dulu, kemudian melebarkan run-off-nya, nanti kita rapikan lagi gravelnya. Kemudian juga ada penambahan ban di depan tembok pembatas. Tadinya di pit in ada 2 baris, mereka minta ditambahkan menjadi 6 baris. Kemudian ada di beberapa tempat juga yang tadinya susunan bannya kurang banyak, mereka minta ditambahkan. Jadi itu yang merupakan keharusan. Namun dalam perjalanan ini track improvement, kami dari MGPA juga berusaha mendapatkan homologasi dari FIA selaku regulator otomotif roda 4 dunia. Jadi kita ingin dalam proses track improvement yang diminta oleh Dorna dan FIM ini, kita juga bisa mendapatkan homologasi roda 4. Jadi kita sudah bersurat kepada IMI dan kepada FIA meminta rekomendasi bagaimana sirkuit ini layak dipakai untuk kegiatan roda 4. Jadi FIA sendiri sudah membuat catatan berwarna biru. Jadi yang merah ini adalah catatan dari FIM, yang biru adalah catatan dari FIA. Jadi FIA memberikan saran rekomendasi berdasarkan gambar-gambar yang telah kita kirimkan kepada mereka. Mereka melakukan simulasi dengan sistemnya mereka, kemudian kembali ke kita. Contohnya adalah garis pit in, mereka minta dirubah karena menurut mereka pit in yang ada ini untuk motor berbeda dengan pit in yang diharuskan oleh FIA. Jadi permintaan dari FIA kembali ke kita melalui IMI, kita teruskan ke FIM juga untuk meminta persetujuan dari mereka. Ini loh yang diminta FIA, cocok nggak dengan maunya FIM,
supaya homologasi FIM untuk WSBK dan MotoGP ini juga tidak hilang. Jadi korespondensi ini bolak-balik antara FIM dengan MGPA dan IMI, kemudian ke FIA, begitu juga bolak-baliknya, di mana konsultan turut serta memperbaiki desain-desain gambarnya supaya setelah proses track improvement ini kita harapkan MGPA tetap mendapatkan homologasi FIM grade A, kemudian mendapatkan homologasi dari FIA untuk kegiatan roda 4. Jadi mudah-mudahan setelah selesai ajang WSBK ini MGPA dapat melangsungkan kejuaraan nasional untuk roda 4 di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit. Dari saya update minggu ini mengenai track improvement. Kemudian minggu depan kita akan diskusi mengenai ajang Shell Eco Marathon yang rencananya akan dilangsungkan di bulan Oktober. Jadi kalau proses ini selesai minggu pertama bulan Oktober, akhir minggu pertamanya uji perdananya akan dipakai oleh Shell Eco Marathon 2022 yang diselenggarakan oleh Shell Indonesia bekerja sama dengan Shell Global. Jadi sampai minggu depan ini adalah update terakhir dari MGPA. Jadi sekali lagi kami sampaikan, track improvement ini akan mulai dikerjakan mulai 1 September. Jadi per 1 September ini sirkuit akan ditutup sampai sampai akhir bulan September, baru buka lagi awal Oktober untuk verifikasi persiapan-persiapan, kemudian akhir minggu pertamanya akan dipakai untuk Shell Eco Marathon. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.